Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya, dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum. Dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa, bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.